Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita yakini adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Untuk itu kita minta kekuatan, kita berdoa. Di pelataran duka cita ini Tuhan, menghadapi pergumulan hidup yang teramat berat dan dengarkan serta renungkan bersama. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang sia-sia, sehingga firman-Mu ini boleh kami paham dan menguatkan serta menghiburkan kami semua, sehingga kami tidak akan larut di dalam duka cita yang kami alami, tetapi semangat kami akan dibangkitkan, rasa syukur kami akan dibangkitkan oleh firman. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, saya pilih dari dua bagian bacaan kita saat ini, sepanjang minggu ini. Yang pertama dari Mazmur 105 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Mazmur 105 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Firman Tuhan demikian. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Bacaan kita yang kedua adalah dari surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan,
tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Dihiburkanlah setiap orang yang di dalam pergumulannya menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya kepada Tuhan, tetap setia melalui firman-Nya. Amin. Sebelum kita lebih jauh mencoba memahami firman Tuhan ini, disilahkan puji-pujian dari Tagari. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Aku selalu bersyukur kepadamu
Tuhanku. Dengan segenap hatiku ku memuliakan namamu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Dengan rela penuh kasih dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Waktu hidupku bimbang, Tuhan datang padaku. Dia ulurkan tangannya dan siap menolongku. Tak pernah Dia tinggalkan sepanjang jalan hidupku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Dengan rela penuh kasih dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Dengan rela penuh kasih dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Bersyukur karena kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Seperti lagu yang baru dibawakan oleh saudara-saudara kita, itu adalah tema kita saat ini. Dan itu jugalah yang disampaikan oleh Daud, yang disampaikan oleh Rasul Paulus berupa nasihat kepada jemaat di Filipi. Dari Mazmur 105 ayat 37 sampai 40 dan ayat-ayat sebelumnya, untuk mengingat kembali apa yang telah mereka alami, nenek moyang mereka alami di Mesir pada saat mereka diperbudak. Di Mesir mereka diperbudak, di Pokaunan, apa di Soni yang Pogau. Banyak hal yang dialami oleh Mesir Tuhan ini. Bahkan dalam perjalanan di padang gurun, yang najomai menurut peta Alkitab, dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak terlalu jauh. Saya mencoba menggambarkannya dengan perjalanan mungkin dari Palibat ke Peraruan, mantap dia. Tetapi ada rencana Tuhan, maksud Tuhan, sehingga mereka harus berputar-putar. Lurok koran teko malilangan sesiang namanya rampo yang Peraruan. Kadang mereka bersungut-sungut karena kelaparan. Kadang mereka marah karena kehausan.
sila ko nasengke mo tumusa ko matumbay bisa solang kan detail mo pati kan hadir dan memberikan, menyediakan kebutuhan mereka. Awan menjadi tudung bagi mereka untuk melindungi mereka dari teriknya matahari di padang gurun. Api untuk menerangi perjalanan mereka, dan banyak hal lain lagi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kemudian bacaan kita yang kedua dari jemaat di Filipi, tetap hidup sehat di sepikir, hidup berpadanan dengan Kristus, mengucap syukur. Ciri khas dari nasihat Paulus di sini adalah sukacita. Mengajak semua warga na pakilala tumintu kombongan narampoi surana, narampoi kumua la tontong komi parannu. Dan itu Paulus buktikan saat dia menulis surat ini. Dia sementara di penjara. Mindara tula masanang ki tarumpuki. Usang tak ki atula masanang. Kota siapa gugubiar di tarumpu. Yang terpenjara. Langki duka banua sangal lombanga masaki belum tak laiki di tarumpuki. Tetapi Paulus menunjukkan Injil yang saya beritakan. Dan bahwa ketika saya pun di penjara, banyak orang yang dimenangkan. Ada maksud lain dari Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya. Orang semakin dikuatkan. Ini adalah malam yang ketiga dan keempat. Ya, almarhum Abraham Ribak dan kekasihnya almarhumah Lipu. Tentu dari segenap rumpun keluarga lalu pertanyaan datang kepada kita sekalian. Pada di sini. Tetapi yang pasti adalah kalau kita boleh mendapatkan semuanya ini, bahkan masih ada sampai sekarang ini, mungkin dengan tubuh yang sehat, yang kuat, itu kan. Ya, tema gereja Toraja sepanjang minggu ini adalah mengapa kamu harus cemburu. Maaf hari ini kami mengimburu lah. Banyak orang yang cemburu karena apa? Karena tidak tahu bersyukur. Cemburu karena upah yang diterima oleh orang lain. Jangan sampai kita pun seperti ini, yang selalu bahwa setiap orang mendapatkan apa yang harus didapatkan dari Tuhan.